Kita mulai nggih, Beb. Nggih, monggo. Nggih. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif masih di mute. Sambal bajak lalapan tomat. Nasi hangat dimakan pagi-pagi. Biar tambah segar dan semangat, salamnya kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat, yang kita selalu dengarkan taujih dan tausiah beliau, Habibana Hasan bin Faruk Al-Kaf, hafizahullah. Yang kami hormati Prof. Amin Alamsyah, selaku pembina Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Prof. Setia Gunawan, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Al-Ikhlas, jamaah, muslimin, muslimat, Masjid Al-Ikhlas, Sukolilo dan Regensi yang berbahagia. Marilah, pertama kalinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, setelah sekian lama kita absen, kita bisa memulai lagi kajian yang sangat kita rindukan bersama Habibana dengan pilihan waktu pada subuh. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang berbagi-bagi, karena rahmat itu turun di pagi hari. Semoga Allah SWT menjadikan forum kita adalah taman surga dan momentum dijatuhkannya, diberikannya rahmat Allah SWT di pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, ini ada satu pantun lagi. Ini hujan bukan sembarang hujan. Hujan rintik penuh berkah. Ini kajian, bukan sembarang kajian. Kajian asik dan penuh hadiah insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Ya. Insya Allah yang pertama, nanti kita akan buka. Yang kedua, nanti kita akan perdengarkan murojaah atau mengulang hafalan yang akan disampaikan oleh Ananda Anggun, putri dari Bapak Novi Herwanto dan Ibu Upi. Alhamdulillah, mugi-mugi paringi sehat selalu. Rezeki 1 nomor 33. Yang berikutnya nanti insya Allah kita akan mengikuti pengajian inti yang akan disampaikan oleh Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf dengan tema jurus jitu ala Nabi, selamat dan sukses melalui krisis. Selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan doa. The last but not the least, yaitu hadiah pintu. Ya.
atau bahasa Inggrisnya door prize. Harga pintu atau door prize begitu. Yang disampaikan oleh Kak Adri Suyanto, Sarjana Humor. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, agar forum kita ini penuh berkah di awal, di tengah, dan di akhir, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan perdengarkan murojaah, insya Allah yang dibacakan adalah surah Al-Waqiah, bihifz ya, dengan hafalan insya Allah yang akan disampaikan oleh Ananda Anggun, kelas 5 SDT Al-Uswah, Keputih, Surabaya. Silakan Ananda Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbatha wa kuntum azwajan thalathah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal akhiri sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan katsiran kepada Ananda Anggun. Semoga Ananda Anggun diberikan anggun akhlaknya, anggun rupawatinya, anggun kecerdasannya, menjadi permata bagi kedua orang tuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti kajian inti yang akan disampaikan oleh Habibana Hasan Al-Faruq bin Al-Kaf dengan tema jurus jitu untuk melalui masa krisis ini. Kepada Habibana
waktu dan kesempatan kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata 'alal huda wal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa mashraba safil hani ya Wahhab ya Ghani ya Wahhab ya Ghani ya Wahhab ya Ghani, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setelah kurang lebih setahun sebelum Ramadan, mungkin bulan terakhir bulan Rejab, sebelum saya berangkat ke Kalimantan tahun kemarin, sekarang juga menjelang bulan Rejab, sekarang Jumadil Akhir. Akhirnya kita dipertemukan walaupun lewat online. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, ya segala sesuatu bisa kita lakukan, apalagi wasilah perantaranya sekarang lebih banyak. Alhamdulillah. Jurus jitu baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi krisis ataupun selamat dari krisis. Apalagi yang kita hadapi ini banyak krisisnya, dari pandemi corona, kemudian juga bencana-bencana di Kalimantan Selatan, kemudian di Mamuju, kemudian di Bandung, Manado, juga beberapa hari yang lalu di Malang juga sempat banjir dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah, ya kita anggap orang sebagai orang beriman, itu adalah cubitan mesra dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap manusia memiliki kedudukan atau maqam tersendiri dalam mengatasi krisis ini ataupun musibah ini. Ada yang menganggap ini adalah ujian dari Allah, ada yang menganggap ini teguran dari Allah, ada juga yang menganggap ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian jika itu adalah bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke dalam posisi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menjadi teguran bagi mereka orang-orang yang sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu teguran atau panggilan dari Allah agar kembali kepada Allah, dan azab bagi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang atau hamba-hamba Allah melihat ini dalam penglihatan yang atau pandangan yang berbeda-beda. Sebagaimana dalam syariat juga kita melihat banyak pandangan-pandangan, terutama Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali dalam setiap bab, hampir setiap bab dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau juga menjelaskan tentang kedudukan atau maqam setiap orang dalam setiap babnya. Seperti misalnya dalam bab tentang kesabaran ataupun bab tentang kalau dalam syariat itu tentang hartanya misalnya, itu ada perbedaan antara para sahabat dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat yang lainnya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah ketika dalam berhijrah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa hartanya, kemudian mengatakan,
Sesungguhnya ya Rasulullah, aku sudah jual 9 daripada tempatku atau tokoku dan lain sebagainya untuk hijrah ini ya Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Ya Abu Bakar. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang aku tinggalkan Allah wa Rasuluhu. Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Di sisi lain ada sahabat yang kemudian menjual atau memberikan 3/4 daripada hartanya dan 1/4-nya disimpan bagi dia. Di sisi lain ada sahabat yang separuhnya, separuh hartanya. Dan bahkan mungkin ada sahabat yang tidak mengeluarkan kecuali sedikit, seperti seseorang yang keluar berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuannya adalah untuk menikahi seseorang yang ada di kota Madinah. Artinya di sini setiap orang memiliki pandangan tersendiri. Begitu juga krisis ini orang memiliki pandangan tersendiri. Oleh karena itu kita melihat ya, sebagaimana dalam krisis ini kisah daripada Sayyidina Ayyub alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Beliau ketika itu mengalami sebelumnya beliau itu memiliki harta yang banyak, kemudian kehidupan yang nyaman, istrinya yang cantik dan anak-anaknya yang baik-baik, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai mengambil sedikit demi sedikit sehingga total Sayyidina Ayyub alaihi salam tidak memiliki apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian lagi berupa sakit. Ya, berupa sakit yang dialami oleh Nabi Allah Ayyub. Datang istrinya kemudian menangis di hadapan Sayyidina Ayyub alaihi salam, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub pun kemudian tersenyum dalam keadaan sakit Nabi Allah Ayyub. Dalam kitab Israiliyat karya-karya Bani Israel atau ulama-ulama Bani Israel terdahulu, Nabi Allah Ayyub dikatakan sampai keluar belatung-belatung dari tubuhnya. Sedangkan kalau dalam syariat kita seorang nabi tidak akan diberikan ujian atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai kaumnya jijik kepada nabi tersebut, sampai jijik kepada kaum tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian seperti itu kepada nabinya, karena nabi diutus oleh Allah supaya mendekatkan kaumnya atau umatnya kepada Allah. Tapi kalau jijik akhirnya mereka lari. Alhasil Nabi Allah Ayyub kemudian mengatakan kepada istrinya yang kala itu sedang menangis. Istrinya nggak sanggup melihat. Sedangkan Nabi Allah Ayyub tetap dalam kesabarannya sambil mengatakan, "Ketahuilah wahai istriku, saya sakit ini sudah berapa lama?" Kita tertimpa musibah seperti ini sudah berapa lama? Dijawab oleh istrinya, "Kita menerima musibah ini kalau nggak beberapa bulan ya mungkin setahun 2 tahun," katanya. "Lalu berapa lamakah kita hidup dalam keadaan enak?" katanya. "Kita hidup dalam keadaan enak kurang lebih sekian puluh tahun," katanya. "Lalu untuk apa kita menangisi yang sekian tahun, yang 1 tahun atau sekian bulan, dan kita tidak mengingat atau bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmatnya yang sekian puluh tahun yang kita alami," katanya. 10 tahun yang sekian puluh tahun yang kita alami. Tapi tanggapan orang berbeda-beda, tergantung kualitas imannya, kualitas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki jurus, bukan hanya Rasulullah SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa jurus ya, atau resep ya. Yang kita tahu resep untuk hambanya itu lepas daripada atau tenang ketika ada masalah datang atau kekrisisan ataupun apa itu. Yang kita ketahui ini nggak bakal selesai. Ya. Yang kita ketahui nggak bakal selesai. Bukan kita bersikap pesimis, akan tetapi kita mengetahui bahwasannya apapun itu musibah akan datang silih berganti, apapun itu krisis akan datang silih berganti, dan mereka yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka lah orang yang selamat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Karena kekrisisan ataupun yang ditakutkan oleh hamba-hamba Allah itu jelas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَمِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami akan memberikan ujian. Bisyai'in, dengan sesuatu, syai'in. Ini kalau kita mempelajari ilmu Arab, ilmu bahasa Arab atau nahwu misalnya, bisyai'in itu adalah angkarun nakirah. Artinya itu menunjukkan kepada sesuatu yang amat sangat luas yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita ibaratnya. Bukan seperti kita mengatakan dengan kata isyarat seperti ini, itu, ataupun kita mengatakan pakai alif lam dalam perkataan Arab seperti al-madrasah atau al-masjid. Ya, kalau al-masjid berarti masjid yang ada. Al-madrasah yaitu madrasah yang ada. Tapi kalau bisyai'in, ya, dengan sesuatu apa? Banyak sesuatu itu. Bisa berupa yang seperti sekarang, sakit-sakitan, atau penyakit, virus, ataupun sekarang bisa berupa kebanjiran, gempa bumi, dan lain sebagainya, yang kita tidak bisa menduga-duga. Minal minal khaufi, dari rasa takut. Ya, rasa takut termasuk kehilangan harta tadi dikatakan. Wal ju', dan juga rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan juga kekurangan daripada harta. Yang itu akan selalu ada di dalam pikiran-pikiran manusia ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tahu apa yang ditakutkan oleh manusia. Wal anfus, dan juga jiwa, ketakutan akan kekurangan jiwanya atau kehilangan jiwanya. Kekurangan jiwa juga bisa berupa rasa sakit dan lain sebagainya. Watsamarat, dan juga hasil pangan, berupa biji-bijian, buah-buahan dan lain sebagainya. Wabasyirus sabirin, terimalah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian jika kita kembali ke ayat yang dikatakan juga ayat 1000 dinar katanya. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, dijadikan bagi orang yang bertakwa itu jalan keluar. Ketika orang dalam keadaan kebingungan, di situ ada jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Ketika orang ketakutan rezekinya, ada juga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah, kemudian siapa yang bertawakal. Bertawakal artinya pasrah kepada Allah, dan tetap orang tersebut dalam keadaan ikhtiar. Bukan tawakal itu, nah ini, ada tawakal itu hampir mirip-mirip, ya. Hampir mirip-mirip dengan putus asa. Ya. Ada satu orang setelah melakukan sesuatu, kemudian dia sudah, saya nggak sanggup apa-apa, sudah, saya tawakal sama Allah, sudah, katanya. Itu artinya orang itu putus asa, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang di sini adalah kita lakukan apa yang terbaik, Allah akan menyelesaikan apa yang belum. Itu tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam pandemi ini atau krisis ini, kita juga dianjurkan untuk kita, sebagaimana kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Ya. Dengan kita lakukan apa yang dianjurkan oleh para orang-orang yang memang bidangnya seperti itu, seperti dalam hal ini Satgas dan lain sebagainya, kalau dalam COVID dan lain sebagainya itu, bermasker dan lain sebagainya, itu adalah bentuk tawakal. Yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah, untuk supaya kami selamat. Nah, itu termasuk tawakal. Bukan seperti orang kemudian dia seenaknya.
Saya tawakal kepada Allah tapi dia nggak memakai masker. Saya tawakal kepada Allah dia nggak pakai sanitizer. Saya tawakal Allah tapi dia tidak menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu bukan tawakal. Itu bukan bentuk tawakal. Nah, kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Allah akan melindunginya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari apa yang dia takutkan dalam ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengingat bahwasannya sebagaimana tadi kisah Nabi Allah Ayub, kita harus mengingat juga bukan krisisnya. Makanya itu akibat daripada kita mengingat selalu akan krisis, akan masalahnya, akan musibahnya, akan ujiannya, itu semuanya akan membentuk satu sifat yang buruk lagi. Akhirnya orang tersebut keluar daripada koridor yang namanya khauf. Ya. Dalam tasawuf itu ada dua hal yang namanya khauf dan roja. Khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah, itu ibaratkan dua sayap yang ada di seekor burung. Jika seseorang cuman roja, minta kepada Allah, ya, selalu saya pasrah kepada Allah, saya minta sama Allah, saya berharap kepada Allah, tapi tidak ada rasa khaufnya, takutnya, maka itu seperti seekor burung yang cuma memiliki satu sayap yang nggak bisa terbang. Ya. Tapi barang siapa yang memiliki khauf dan roja, orang tersebut akan selamat. Dan di sini ketika kita cuma mengingat krisisnya, ketakutan akan krisisnya, yang timbul adalah rasa panik yang sebagaimana dikatakan oleh kalau nggak salah oleh Ibnu Sina, ya, oleh Ibnu Sina. Avicenna ya. Itu Ibnu Sina mengatakan bahwasanya rasa takut adalah separuh daripada penyakit. Atau pikiran, bahasa kita itu kebanyakan penyakit gara-gara pikiran gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki jurus itu juga. Apa jurus itunya Allah? Allah Subhanahu wa taala ketika kalau tidak salah antara peperangan Nabiullah Daud dengan musuhnya Jalut, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan untuk mengingat nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmatnya Allah. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya. Al-Qur'anul Karim mengatakan, maka ingatlah, kata Allah SWT. Fadkuru, itu perintah dari Allah SWT. Bentuk kalimatnya itu perintah. Fadkuru, ingatlah. Ala Allah, nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian menang, agar kalian selamat dari apa yang engkau hadapi. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwasanya kita ini harus mengingat kebaikan-kebaikan atau nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat tersebut kita akan merasakan bersyukur dan akan tenang. Ya, kita bersyukur dan akan tenang. Sehingga banyak orang yang kemudian mengatakan alhamdulillah. Kemudian dengan mengatakan bersyukur seperti itu dia mengatakan dia sekarang sudah tenang. Ya. Nah ini sekarang nggak ada tenang-tenangnya sama sekali. Kemudian akhirnya dia merasa ketakutan sendiri. Ya. Padahal Allah SWT mengatakan fadkuru Allah. Juga teringat saya akan kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi. Beliau itu dulunya seorang pangeran atau seorang raja. Kemudian meninggalkan kerajaannya, meninggalkan semuanya, kemudian dia menjadi seorang yang pejalan atau pengembara. Fasiru ilallah. Ya. Beliau menjadi seseorang yang pengembara. Suatu ketika beliau berjalan di suatu perjalanan melihat seseorang dalam keadaan matanya buta, kemudian tangannya terputus, kakinya juga terputus, cacat, duduk di pinggir jalan, kulitnya juga mengalami penyakit kusta. Nggak taunya orang tadi itu duduk di pinggir jalan, setiap ada orang yang lewat di jalan tersebut, Allah berikan rasa iba kepada orang tadi itu. Lalu memberikan sesuapan nasi, sesuapan roti dan lain sebagainya. Setiap diberikan oleh orang tadi,
Orang yang dalam keadaan buta, penyakit kusta, tangan nggak ada dan sebagainya, tinggalnya di pinggir jalan seperti itu, kemudian mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil jazilah wa atayahu thaminah, katanya. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas nikmatnya yang sangat luar biasa dan pemberiannya yang sangat luar biasa. Ibrahim bin Adham kaget melihat orang seperti itu. Ini orang apa-apaan, katanya. Ini orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya buta, penyakit kusta, kotor seperti itu di pinggir jalan, penyakit dan lain sebagainya, musibah ujiannya kayak apa seperti itu, tapi kok bisa senyum sambil mengucapkan ucapan yang seperti itu, katanya. Saya bersyukur, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan luar biasa, pemberian yang luar biasa. Didatangilah oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kemudian ketika mendatangi dan mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh orang tadi, waalaikumsalam ya Ibrahim, katanya. Ibrahim bin Adham kaget, nggak pernah ketemu, orangnya buta, kok tiba-tiba tahu aja nama saya, katanya. Dalam kata Ibrahim bin Adham dalam hatinya. Lalu mengatakan, dari mana engkau mengetahui namaku, wahai fulan, wahai hamba Allah, katanya. Orang tadi mengatakan, ma jahiltu ahadan mundu araftullah. Saya tidak pernah tidak mengetahui apapun semenjak saya kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bin Adham semakin kagum dengan orang ini. Lalu ditanya, apa yang membuat engkau mengatakan apa yang engkau katakan tadi? Apakah yang kau maksud itu adalah ucapan syukurku, wahai Ibrahim, katanya. Iya, apa yang membuat engkau katakan seperti itu? Sedangkan aku lihat engkau ini semuanya musibah. Engkau ini semuanya keadaannya susah. Mata nggak melihat. Mana tanganmu, katanya. Tanganku terputus, wahai Ibrahim, katanya. Kakimu, kakiku juga cacat, terputus. Kulitmu kenapa, katanya. Kata Ibrahim. Kulitku sekarang dalam keadaan kusta. Saya kena penyakit kusta, katanya. Lalu kamu tinggal di mana? Saya tinggal di tepi jalan. Kamu makan apa, katanya. Hari-harimu kerjaannya apa, katanya. Saya nggak punya kerjaan. Siapa yang mau ngasih kerjaan saya kalau tangan saya, kaki saya nggak punya? Lalu dari mana engkau mendapatkan semuanya itu? Makananmu dan lain sebagainya. Saya mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati hambanya. Lalu kata Ibrahim bin Adham, terus kenapa engkau mengatakan segala puji, bersyukur seakan-akan syukurmu itu immat tasannu' atau dibuat-buat atau memang ikhlas dari hatimu? Kata orang tadi, subhanallah, orang tadi mengatakan yang buta, yang nggak punya tangan kaki itu mengatakan dengan lantangnya, ya Ibrahim, alaysa abgali qalban dzakiran wa lisanan dzakiran wa qalban syakiran, katanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala membuat aku yang seperti ini, tapi Allah menyisakan aku lisan yang berzikir kepadanya dan juga hati yang selalu bersyukur kepadanya, katanya. Lalu nikmat mana yang lebih hebat dari dua ini, wahai Ibrahim, katanya. Seketika itu tersentak Ibrahim bin Adham dan kagum dengan orang tersebut. Artinya, orang tadi nggak melihat keadaannya, akan tetapi tetap hatinya bersyukur kepada Allah dan lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah semuanya apa yang harus kita hadapi. Intinya adalah kita kembalikan dalam sifat-sifat mulia kita, sifat-sifat terbaik, sifat-sifat salihin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab namanya kitab Kasyifatus Saja. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Aslinya beliau Banten dan beliau adalah termasuk orang yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ya, beliau tokoh di Banten sana. Dan subhanallah, beliau itu memiliki satu kitab. Dalam kitab beliau itu menjelaskan tentang 10 sifat anjing. 10 sifat anjing yang dikatakan serupa dengan sifatnya orang soleh. Apa itu? Salah satunya adalah sifat sabar. Dan sifat pasrah kepada tuannya. Itu anjing. Ya. Itu dalam kitab Kasyifatus Saja, 10 sifatnya. Banyak 10 itu. Salah satunya ya sifatnya dia itu anjing itu selalu pasrah. Jika diusir oleh tuannya, anjing itu akan kembali kepada tuannya terus.
Wa in tarattahu alfa marrah, dikatakan walaupun engkau usir 1000 kali, tapi kalau engkau panggil, anjing tadi akan kembali kepada tuannya. Ya. Tapi yang aneh, anak manusia itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, makin lalai. Nah, dan juga sifat sabarnya adalah anjing apabila disakiti oleh tuannya, maka anjing tersebut akan diam, duduk dan menundukkan kepalanya. Itu sifat sabarnya. Manusia diuji, dia semakin pongkah, semakin sombong, semakin merasa bahwasannya dia bisa mengatasi ujian ini dengan kemampuannya. Dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Jika menimpa kepada engkau atau tersentuh kepada dirimu dur, para bahaya, fala kashifa lahu illahu. Fala kashifa lahu illahu. Maka tidak ada yang mampu membuka bahaya tersebut, krisis, bahaya dan lain sebagainya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, yang terakhir saya akan membawakan kisah sebelumnya hadis Rasulullah SAW yang diberikan kalimat-kalimat kepada Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Abbas, ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, wahai Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu di setiap urusanmu. Apapun, kalau kita menjaga syariat Allah, halal haram Allah, perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita jauhi, maka Allah pasti ada di hadapan kita. Yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah, kata Nabi Allah Muhammad SAW. Wa idza sta'anta, jika engkau minta tolonglah kepada Allah, karena tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ini kalimat ini sangat menarik. Wa'lam. Lau annal ummata, kalau andaikan umat, seluruh umat, manusianya, jinnya, bahkan corona itu umat ya. Corona itu umat, karena apapun itu adalah umat. Istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Kalau umat itu berkumpul untuk memberi kepada engkau suatu manfaat, maka tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditulis dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'u, dalam hadis tersebut lanjutannya, dan apabila mereka berkumpul ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberikan engkau bahaya akan sesuatu, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan mampu membuat engkau dalam posisi bahaya, krisis, kecuali apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya telah diangkat pena tersebut dan tinta yang ada di ketetapan Allah sudah kering. Enggak bisa apa-apa lagi. Artinya di sini kita harus memintanya kepada Allah. Kuncinya di atas. Fas'alillah wasta'in billah. Minta sama Allah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu kisah yang saya baca di satu kitab. Ya, waktu itu saya asik-asiknya baca cerita-cerita, kemudian saya mendengarkan satu cerita yang lengket di otak saya, yang sesuai dengan hadis ini, dengan posisi ini. Suatu ketika ada seorang perempuan, ini saya tutup dengan hadis ini, karena sudah jam 45 menit, hampir 45 menit. Ada satu, di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ada seorang perempuan tua, renta, nggak punya kekuatan apapun, usianya sudah sepuh. Ya. Dalam keadaan bongkok seperti itu, berjalan melihat Nabi Allah Nuh sedang membuat bahtera, sedang membuat kapal. Lalu perempuan tua tadi itu dengan polosnya mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa yang kau lakukan? Katanya. Nabi Nuh mengatakan, aku akan membuat sebuah perahu yang sangat besar, wahai amat Allah, wahai perempuan, hamba Allah perempuan, katanya.
Terus apa yang engkau akan lakukan katanya. Maka Nabi Nuh mengatakan Allah akan memberikan suatu urusan yang sangat besar, suatu ujian. Allah akan menurunkan air dan mengeluarkan air. Dia mengatakan seperti itu, ini kalau urusannya Allah, Allah Maha Besar, ini bukan sembarangan, bukan kecil ini berarti. Ini besar ini. Allah akan menenggelamkan bumi. Lalu perempuan tadi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kalau tiba waktunya tolong kabari saya supaya saya bisa naik bersamamu di atas perahu, katanya, di atas kapal. Enggak taunya Nabi Allah Nuh mengatakan marhaba, iya wahai hamba Allah. Setelah perahu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menurunkan air dari langit, hujan, dan mengeluarkan air sumber, pasang dan lain sebagainya. Ya, seperti yang terjadi di Banjarmasin di Kalsel ya. Itu di Kalsel itu dari hujan dari langit juga keluar dari sungai-sungai yang 1000 sungai itu pun keluar pasang airnya. Seperti itu juga lah. Tapi ini lebih besar. Kalau Banjar itu minimalisnya. Ini lebih besar. Sehingga dunia pun, bumi pun diselimuti dengan air. Nabi Nuh tetap dalam posisi dia mengarungi bahteranya dan lupa bahwasanya perempuan tadi, orang tua tadi itu tidak diberi kabar. Lupa Nabi Allah Nuh. Keadaan tersebut, kejadian tersebut lupa. Sampai akhirnya Allah memberikan surut kepada air tersebut sehingga Nabi Nuh pun berlabuh. Dan suatu ketika, subhanallah, Nabi Allah Nuh ketika berjalan ditegur oleh seorang perempuan yang dari belakang. Ya Nabi Allah, katanya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam kepada engkau, wahai Nabi Allah. Nabi Nuh terkaget. Ini suara nggak asing, katanya. Nabi Nuh kaget. Lalu kemudian Nabi Allah Nuh menoleh kepada perempuan tadi sambil mengatakan perempuan tadi, wahai Nabi Allah, kapan ini kejadiannya, katanya. Kejadiannya kapan? Yang katanya akan turun hujan, kemudian langit dan bumi akan diliputi dengan air, itu kira-kira kapan? Katanya. Nabi Nuh mengatakan, sudah terjadi, wahai perempuan, wahai hamba Allah, sudah terjadi itu semuanya. Oh, kapan terjadinya, katanya. Telah terjadi beberapa waktu yang silam, katanya. Yang kaget Nabi Nuh itu melihat seperti itu. Dan Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Nuh sambil mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah lupa kepada perempuan tadi. Allah tidak pernah lupa dengan hambanya. Oleh karena itu, ihfadillah yahfadka, jagalah syariat Allah SWT, jadi bertakwa. Untuk menenangkan diri, kita jadi orang yang bersyukur. Untuk membentengi diri kita jadi orang yang sabar. Dengan sifat-sifat yang seperti itu, insya Allah kita akan lepas dari ini semuanya. Kalaupun ini akan berlanjut, kita akan menjadi seorang hamba Allah yang diamankan oleh Allah, ditenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan menjadi bahagia. Selama kita belum bersyukur, kita tidak akan bahagia. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang bersyukur dan kemudian mudah-mudahan Allah hilangkan seluruh musibah-musibah ujian-ujian ini dan kita dijadikan hambanya yang bertakwa kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, insight yang luar biasa. Baik, jamaah sekalian, insya Allah ini kita ada sesi tanya jawab. Monggo, nanti untuk pertanyaan lewat chat atau bisa juga dengan langsung. Yang lewat chat nanti minta tolong Mas Adri untuk membacakan. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib sehat? Alhamdulillah, syukurlah. Iya, Habib. Alhamdulillah. Jadi begini, Habib. Tip yang paling sederhana untuk selalu sabar, tawakal dan bersyukur itu bagaimana? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat Allah. Bahkan mengingat Rasulullah SAW itu tips yang paling
manfaat. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tertimpa musibah, maka hendaknya dia mengingat musibah yang datang kepada aku. Maka hendaknya dia mengingat aku, katanya. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita mengingat Allah, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasrahkan kepada Allah. Makanya itu wabasyiris sabirin. Kata Allah SWT, terimalah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang jika tertimpa musibah, dia mengatakan innalillah, sesungguhnya kami kembali kepada Allah, untuk Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ya. Dan sabar ini menyelesaikan setiap masalah. Sabar, ya. Dalam dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengucapkan dalam surat Al-Baqarah. Itu Allah SWT 2 kali mengulang fasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan bis-sabri, dengan sabar. Allah mengatakan sabar. Was-shalah dan salat. Salat di sini secara bahasa adalah doa. Juga bisa diartikan salat yang kita lakukan. Intinya di sini cara kita bersabar adalah kita ingat Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ini apa ya? Ini adalah perilaku Allah. Ini perbuatan Allah kepada kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu supaya kita bersabar. Supaya kita bersyukur, kita jangan pernah melihat kepada sesuatu yang akhirnya sesuatu tersebut menimbulkan sifat tamak kepada kita. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tamuddanna 'ainaika. Jangan engkau pernah, wahai Muhammad, memanjangkan matamu kepada apa yang mereka dapatkan dari kehidupan duniawi mereka saja. Dan rezeki Allah SWT lebih luas daripada itu semuanya. Ketika kita bersyukur, kita akan bahagia. Orang nggak bersyukur nggak bakalan, sifatnya tamak muncul terus, dia nggak bakal puas, nggak bakal bahagia. Dan ketika kita bertawakal, kita tahu bahwasanya kita tidak mampu memiliki apa-apa kecuali ikhtiar kita, usaha kita. Toh kemudian keputusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan kepada Allah. Ada hadis, atau kalau nggak salah hadis qudsi mengatakan ya bena Adam, wahai anak manusia, anta turid, engkau punya keinginan, wa ana urid, dan aku juga punya keinginan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun illa ma urid, dan enggak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Wa in sallamta lima turid, kalau engkau berikan apa yang kau inginkan kepada aku, atau itu kama turid, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Wa in lam tusallim lima turid, tapi kalau enggak engkau serahkan kepada aku apa yang kau inginkan, at'atuka fima turid, akan aku buat susah dari apa yang kau inginkan. Walam yakun illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu sifat sabar muncul, sifat syukur muncul, sifat tawakal muncul, dan semua sifat-sifat baik akan muncul. Jadi seperti itu insyaallah. Subhanallah, ya Allah. Nggih. Jazakallah Habib. Yang berikutnya kepada Pak Danu, mau bertanya secara langsung silakan. Sudah di chat, Mas, ditulis di chat. Oke, silakan dibacakan Kak Adri. Nggih. Mana tadi? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah urutannya ikhtiar terlebih dahulu baru tawakal atau bagaimana? Semisal kita diberi ujian bertubi-tubi. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait ujian, apakah masih bisa diubah ketetapan Allah terkait hasilnya dengan ikhtiar kita? Yang ketiga, kok ada sangat ini. Terkait musim pandemi saat ini, bagaimana dengan yang masih berkerumun misalnya, jalan-jalan dan makan-makan di luar walaupun pakai protokol kesehatan ketat, tetap memakai masker, hand sanitizer, jaga jarak. Setelah itu bertawakal. Matur suwun. Iya. Nanti coba yang mana yang belum kejawab, sebabkan soalnya 3. Jadi mana dulu, tawakal apa ikhtiar dulu? Jelas tawakal dulu. Tawakal itu adalah kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal.
Tapi kalau sudah selesai berikhtiar kemudian kita tawakal, itu namanya putus asa. Ya. Jadi kalau kita tawakal, Bismillahirrahmanirrahim, kita mau jalan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saya tawakal kepada Allah. Baru kita jalan, kan seperti itu. Ketika kita keluar dari rumah. Ya. Itu namanya tawakal. Tapi kalau orang dia kerja terus semuanya, sudah saya tawakal sama Allah, itu bukan tawakal, putus asa namanya. Itu namanya putus asa, bukan tawakal kepada Allah SWT. Jadi seperti itu, maka kita tawakal dalam hati, kemudian kita ikhtiar. Jadi ikhtiar itu setelah tawakal. Ya, itu ikhtiar. Dan kemudian yang kedua tadi, apa kedua tadi? Ini terkait ujian, apakah masih bisa dirubah ketetapan Allah terkait hasilnya dengan ikhtiar kita? Iya. Untuk yang kedua, bisa, karena Allah SWT dalam Al-Quranul Karim mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu surat Ar-Ra'd kalau nggak salah. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada di dalam satu kaum kecuali kaum tersebut merubah apa yang ada di dalam jati diri mereka. Suatu kaum suatu ketika ya, ada yang namanya penyakit AIDS ya, penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu mungkin insya Allah 40-50 tahun kemarin atau bapak kita, orang tua kita terdahulu itu nggak mengenal penyakit AIDS. Namun penyakit AIDS itu munculnya mungkin di daerah Eropa atau daerah Barat lah, ya daerah Barat istilahnya. Namun yang subhanallah, ketika kita meniru budaya Barat, budaya suatu kaum yaitu budaya Barat, maka apa yang di Barat tersebut, apa yang di kaum tersebut, Allah Subhanahu wa taala pindahkan kepada kaum yang ikut-ikutan. Akhirnya penyakit AIDS pun masuk ke Indonesia, padahal di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Nah, itu berarti kaum tersebut memulai dengan mencontoh perilaku orang-orang yang Barat tersebut, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang tersebut berikhtiar untuk menghilangkan penyakit AIDS-nya dengan cara merubah perilakunya, Allah SWT kemudian menghilangkan sedikit demi sedikit penyakit AIDS-nya. Ya. Walaupun sekarang sudah tersebar karena perilaku gaya bebas dan lain sebagainya sudah menyebar. Apakah corona ini bisa hilang? Bisa. Tapi cara menghilangkannya itu terserah Allah. Ya. Cara menghilangkannya terserah Allah. Mungkin Allah SWT mudabbirul kulla amr. Allah itu semua skenario-nya kepada Allah SWT. Mungkin coronanya dicabut, mati semuanya coronanya, atau mungkin dengan ditemukannya vaksinnya, atau mungkin manusia timbul kemudian tiba-tiba ya dengan perubahan alam seperti ini misalnya, hujan dan lain sebagainya nggak taunya itu menciptakan kekebalan tubuh manusia menjadi lebih kebal dan alam ya, berarti alam menciptakan tubuh manusia lebih kebal sehingga virus pun mental corona tadi itu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara uniknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa. Ya, Al-Qur'an sendiri yang mengatakan. Dan yang ketiga masalah seperti apa tadi itu? Tetap keluar rumah, entah itu bekerja, makan atau berkerumun, tapi setelah itu tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan bertawakal. Iya. Yang saya katakan tadi, ya, ketika berkerumun dengan sesuatu karena sesuatu yang darurat atau hajat ya, karena hajat baru selanjutnya darurat. Jika memang itu memang diperlukan, ya, maka sebenarnya tidak apa-apa. Tapi tetap dengan ikhtiar kita yang memakai masker dan lain sebagainya. Itu ikhtiar. Bentuk ikhtiar dan tawakal. Protokol kesehatan, kemudian ada yang mengatakan protokol kesehatan boleh dijalankan dan insya Allah dengan protokol kesehatan kemudian itu bisa mengurangi atau menanggulangi yang namanya penyakit corona dan lain sebagainya. Jika memang itu dikatakan oleh ahlinya, maka kenapa tidak? Ya. Adapun kalau berkumpul-kumpulnya tidak untuk hajat ataupun maslahat ataupun darurat, memang dia saya mau kumpul-kumpul cangkruk ibaratnya dia, cangkruan di angkringan atau kumpul orang banyak. Itu kan nggak hajat, itu bukan termasuk hajat, bukan termasuk darurat. Tapi kalau misalnya saya mau ke masjid karena memang kewajiban dan lain sebagainya untuk sholat dan lain-lainnya, maka itu termasuk hajat bahkan darurat karena suatu kewajiban.
Kalau majelis ilmu bagaimana? Sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah, saya pun sampai sekarang ada beberapa majelis yang memang sedang libur ya, seperti yang ada di Masjid Al-Ikhlas. Tapi di sisi lain juga ada pengajian saya yang masih jalan. Di Banjarmasin itu hampir setiap hari saya pengajian. Itu dalam sebulan 7 hari itu setiap hari pengajian. Bagaimana? Kita jalankan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kemudian kita juga pun berikhtiar dengan cara sanitizer dan lain-lain sebagainya. Pengajian itu bagaimana sifatnya? Pengajian karena tentang talibul ilm, ya, mencari ilmu itu adalah suatu hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kemudian itu termasuk hajat sebenarnya. Termasuk hajat, kecuali ilmu syariat yang dengannya kita bisa mempelajari tentang sholat dan kewajiban yang lain, maka itu termasuk darurat. Maka boleh kita berkerumun, boleh kita berkumpul dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, dan itu insya Allah bentuk daripada ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Baik, lanjut Kak Adri dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Eko Soni. Ini Habib Ana, untuk hadis terakhir maksudnya bagaimana ya? Jika semua umat berkumpul hendak menjatuhkanmu, lalu jika Allah tidak berkehendak itu maka tidak akan terjadi. Dan dalam tanda kurung itu umat ini masuk juga corona yang disebut tadi. Matur suwun. Ini saya baca juga di chatnya ini. Maksudnya begini. Umat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kutipan hadis tadi dia, wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya jika umat, satu kelompok, dia kalau satu kelompok berkumpul, kelompok umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, maka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun, ya, kecuali apa yang sudah dipastikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berbuat apapun, anggap saja kita dalam keadaan yang super aman di dalam rumah kita, sangat aman di dalam rumah kita. Rumah kita itu kita jauh dari kerumunan, bahkan jauh daripada lingkungan masyarakat. Dari kampung aja jauh, kita tinggal di hutan paling pojok. Sudah ada orang sama sekali. Kemungkinan saya bebas dari corona. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan, tetap masuk. Mungkin corona tadi dibawa oleh binatang, oleh tikus, oleh apa, dan lain sebagainya yang kita nggak tahu. Artinya kita nggak mampu melakukan apa-apa. Dan corona itu ciptaan Allah SWT. Oh, corona itu bukan ciptaan Allah, ciptaan manusia. Itu manusia bikin virus, bikin itu. Kalau orang tersebut yang membuat virus itu tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk membuat virus, nggak bakal bisa. Seperti halnya cloning itu. Cloning itu kalau tidak ditentukan oleh Allah SWT, nggak bakal mampu. Semuanya itu dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, di sini kita harus menyadari bahwasanya corona juga makhluk hidupnya Allah SWT. Kalau Allah mau mengatakan semua corona akan mati. Semua corona akan pergi. Jadi kita sadar bahwasanya ini semuanya adalah ketetapan Allah. Sebagaimana yang kita selalu tiap hari mengatakan Allahumma la mani' lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah jika engkau memberi, wala radda Allahumma la mani' lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi kecuali jika engkau yang mencegah. Yang memberi enggak mampu kalau engkau mencegah. Yang mencegah tidak akan mampu kalau Allah yang memberi. Itu semuanya tergantung dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lah yang harusnya kita meminta kepada Allah, karena la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah ketetapan Allah kecuali ketika kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketetapan Allah tersebut akan dirubah oleh Allah sekehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah semuanya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Kak Adri. Ini ternyata saya kira pesertanya cuma dari Sukolilo Dianregensi. Ternyata dari Wiguna. Wiguna itu dekatnya Eropa sana ini Mas Arief ya. Oh,
Di masa pandemi mengharuskan banyak di rumah dan tidak menutup kemungkinan terjadi bosan, stres, dan lain-lain. Nah, ini untuk ibu saya yang usianya 74 tahun, yang notabene beliau itu suka keluar-keluar. Kami sebagai anak itu sudah sabar untuk selalu menasihati, lalu beliau itu belum merasa untuk teryakinkan. Nah, adakah kiat khusus ini untuk ibunda kami, ini dari Bu Reni dari Wiguna, yang usianya 74 tahun, agar beliau itu mau tetap bertahan di rumah walaupun dalam kondisi bosan? Monggo, Habib. Ya, itu kalau seperti itu mungkin mungkin pinter-pinternya kita sebagai anaknya mungkin ya. Kita nggak bisa mengatakan, oh ibu, nggak bisa. Cuman ya pinter-pinternya kita. Ini sebenarnya gini, saya juga ada orang tua yang beliau juga dalam keadaan, semoga Allah SWT berikan kesehatan, beliau dalam keadaan sedang mengalami sakit stroke ya. Bosan pasti di rumah. Tapi kalau mau diajak jalan-jalan pun nggak bisa. Diajak jalan-jalan nggak bisa. Beliau dalam keadaan sakit stroke. Lalu anak-anaknya ini berkumpul, termasuk saya itu berkumpul, kemudian mengatakan, ayo gimana kalau Abah kita ajak jalan-jalan. Loh, jalan-jalan gimana? Orang ini PSBB. Tapi di situ Abah kita itu punya terapi, harus menjalani terapi supaya bisa mampu berjalan kembali seperti biasa. Alhamdulillah sekarang sudah 70% lah. Ya. Akhirnya kita siasati cara jalan-jalannya di dalam mobil menuju ke terapi, cuman kita ngambil jarak jauh. Ngambil jarak jauh yang biasanya kita dari misalnya dari tempat kita dari Ampel ke Mulyosari. Ya, terapinya di daerah Mulyosari situ. Itu ya paling kita lewat Jalan Kenjeran itu sudah nyampe. Tapi akhirnya kita ngambil jalan yang agak jauh. Tapi ya subhanallah, yang diingat sama ayah kita itu kadang-kadang enak ya, ternyata jalannya ini begini, senang ternyata itu. Bisa melihat tempat-tempat lain itu senang. Bukan kita harus nuntaskan sudah tutup Mulyosari, balik selesai wis mari wis katanya. Enggak, tapi ketika kita diajak jalan, kita muter-muter mer pun senang. Ya. Muter-muter mer pun senang. Jadi kita ya termasuk itu salah satu siasat. Ya kita juga seperti itu, ajak kita ya dengan tetap pakai masker. Nggak bisa. Ya bagaimana caranya lah ibaratnya itu semuanya tergantung anak-anaknya. Ya. Bukan dibujui tapi dirayu orang tua kita supaya menjalankan tetap pakai masker atau bagaimana, kemudian jalan-jalannya ya bisa pakai mobil atau apa ya disiasatilah. Itu tergantung kita semua. Karena watak orang kan beda-beda. Ada yang mau jalan-jalannya jalan-jalan di kampung cukup, tapi jalan-jalan mintanya di Eropa. Itu ada. Ya, jadi setiap orang beda-beda. Yang tahu ya keluarganya, anak-anaknya. Itu. Wallahu a'lam. Lanjut Kak Andri. Ini dari Abu Al-Farisi kelihatannya mau menyalakan audionya. Monggo. Monggo. Masya Allah. Monggo Pak Samuji. Masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kebaikan dan kemuliaan kepada Habib dan kepada Dewan semuanya dan kepada jamaah ini dalam rangka Thalabul Ilm. Mohon maaf saya di Pontianak Habib nih. Qadarullah saya dinyatakan positif corona juga sudah 2 minggu ini alhamdulillah. Qadarullah Allah udah mulai penyembuhan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera sembuh. Ya, tadi kaitannya dengan penjelasan Habib terkait apabila seluruh umat bersatu untuk memberi manfaat atau madorot kepadamu, niscaya tidak akan mampu kecuali atas izin Allah. Izin Allah. Nah, pertanyaan saya, Habib, apakah takut terhadap makhluk atau jin misalnya atau corona ini itu secara tabiat itu manusiawi atau bukan atau mengandung kesyirikan gitu? Karena terus terang setelah saya terpapar ini kadang saya merasa takut juga, walaupun takutan saya itu
tidak seperti takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Habib, semoga Allah memberi kebaikan kepada Habib semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Abu Al-Farisi mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Disembuhkan dan diberikan kesembuhan total sebagaimana sebelumnya. Takut wajar karena manusia itu jelas yang saya katakan tadi, manusia itu juga memiliki sifat takut dan sifat berharap kepada Allah SWT. Takut yang berlebihan itu yang salah. Takut berlebihan timbulnya panik. Yang Ibnu Sina sendiri mengatakan kepanikan itu sebagian daripada penyakit. Sebagian daripada penyakit. Bahkan dikatakan jika dari 100% orang yang sakit itu, dari 100% orang yang sakit itu, atau yang waliyadzubillah, jangan sampai panjang umur satu lafiat selalu, dari 100 orang meninggal, itu kurang lebih 70-80 meninggalnya karena paniknya. Ya. Ada yang mengatakan sampai seperti itu. Maka kita tetap karena memang kita ngomong kayak gini gampang, tapi begitu kejadian susah ini. Sabarnya. Ya. Kita ngomong dari luar ini ngomongnya gampang. Berenang itu kakinya goyangan, tangannya goyangan, tapi begitu nyemplung bingung. Iya kan kayak gitu. Nah. Tapi di sini saya juga pernah divonis, bukan divonis sih sebenarnya. Saya pernah cek karena saya harus ke Kalimantan, saya rapid, ternyata positif. Bingung saya minta ampun. Ya apa? Tapi bingungnya bukan gara-gara positif, karena badan saya kok sehat, walafiat, alhamdulillah. Tapi kok kayak gini, cek di lab laboratorium. Tapi kok positif? Kenapa ini? Saya bingung. Kata orang laboratorium itu OTG, orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Akhirnya karena pamflet undangan majelis sudah tersebar, wah ini kalau saya teruskan lanjutkan bingung ini saya. Nggak taunya subhanallah ada satu orang yang masya Allah, ya, dia juga orang kesehatan, ya, orang kesehatan. Dia mengatakan coba Habib cek lagi Habib katanya. Ketika itu saya dapat kabar dari dia, cek lagi, cek bagaimana? Coba cek lagi. Saya akhirnya berangkat ke lab yang lain. Pas kebetulan juga cek di PMI. Cek yang kedua malah negatif. Tapi kenapa ini? Saya minta penjelasan. Mungkin karena dulu itu pernah terkena dan kemudian lolos dari kenanya itu. Mungkin juga karena saya dulu pernah sempat nggak terasa ini. Makan ini kok nggak enak nggak ada rasanya. Bau pun nggak kecium enak. Mungkin karena itu dan kemudian alhamdulillah sekarang normal dan beberapa kali hampir tiap bulan saya pulang pergi Kalimantan dan alhamdulillah wa syukurillah selalu negatif. Jadi takut itu lumrah. Bahkan Rasul SAW pun memiliki sifat takut. Ada dalam diri Rasul SAW sifat takut tapi tidak sampai berlebihan. Yang boleh berlebihan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluknya nggak perlu terlalu sampai takut seperti itu sehingga kita menghukumi dari rasa takut itu bahwasanya kita bakal begini, muncul sifat was-was. Dan itu banyak terjadi. Sampai akhirnya orang banyak nggak makan kambing gara-gara takut kalau makan kambing darah tingginya kumat. Padahal durung mangan sudah darah tinggi. Ya, belum makan, sudah darah tingginya sudah naik. Itu kenapa? Karena pikiran. Dan ada dalam doanya seorang solehin, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim namanya dia itu. Beliau mengatakan, Allahumma inni akhafu minka, ya Allah saya takut kepada Engkau. Wa akhafu mimman yakhafu minka, dan aku takut dari orang yang takut kepada Engkau. Wa akhafu mimman la yakhafu minka, dan aku takut orang yang tidak takut sama mereka, sama Engkau. Saya takut kepada Engkau, takut kepada orang yang takut kepada Engkau, dan takut kepada orang yang tidak takut kepada Engkau. Dalam dirinya orang soleh seperti itu. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim pun memiliki sifat takut. Jadi lumrah sifat takut tersebut selama tidak muncul sifat takut yang berlebihan sehingga muncul kepanikan. Akhirnya kita ini sakitnya gara-gara sifat panik tadi itu. Ya. Dan itu bukan dari cuman ilmu agama saja yang mengatakan seperti itu. Kalau nggak salah kedokteran pun mengatakan seperti itu. Dan kesembuhan itu ada. Satu orang artis, saya lupa siapa namanya. Beliau itu divonis dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan mati. Karena ada kanker otak di kepalanya atau bagaimana.
dalam 1-2 bulan itu yang sudah divonis mati, dia mikir daripada saya ini divonis mati seperti ini, saya yakin kalau dibilang sama dokter yakin, ya sudah saya yakinnya pasrahnya sama Allah aja sudah. Hari-hari dia doa kepada Allah, sholat, sujud, sholat, terus doa sama Allah SWT. Setelah 2 bulan lewat, 3 bulan dia mikir, loh aku kok gak mati-mati. Saya kok gak mati-mati ini katanya. Berangkat ke dokter dicek, subhanallah, sehat dan sakitnya hilang. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetap rasa takut kita kepada Allah harus lebih daripada rasa takut kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ketentuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakallah khair. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir Mas Adri, silakan dibacakan kalau masih ada. Halo, Kak Adri. Oh, nggih, ngapunten. Ya, ini pertanyaan terakhir terkait mengenai masalah definisi nggih. Yang pertama itu apa bedanya antara khauf dengan takwa? Yang kedua itu banyak orang yang mengatakan peristiwa yang tidak mengenakan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar pertanyaan tersebut? Mohon dijelaskan perbedaan antara azab, ujian, cubitan. Nah, niku. Khauf dan takwa, azab, ujian dan cubitan. Monggo. Ini tadi rasa takut itu adalah, nah ini perbedaan rasa takut. Rasa takut itu ada 2 definisi, rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada makhluk Allah. Rasa takut adalah suatu sifat yang muncul dalam diri seseorang untuk terhindar daripada apa yang dia tidak inginkan. Saya nggak ingin celaka. Berarti dia takut untuk celaka. Dan ingin menghindar daripada kecelakaan tersebut. Setiap rasa takut itu akan menjauh orang tersebut dari apa yang dia takuti kecuali takut kepada Allah. Orang yang takut kepada sesuatu akan menjauh dari yang dia takuti. Kecuali takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah bukan menjauh tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat rasa takut kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk kita jauh menghindar. Tapi kalau kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa bertakwa, takwa itu adalah kumpulan daripada beberapa sifat atau hasil daripada beberapa sifat. Sifat baik ya. Takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada unsur ikhlas, ada unsur sifat-sifat baik yang lainnya. Seperti tawadhu, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan takut dengan apa yang dilarang oleh Allah. Muncul semua sifat-sifat baik itu dari ketakwaan. Lalu adapun ujian, teguran, kemudian azab dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini ujian tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat orang tersebut. Seperti halnya kita ini banyak kan yang ada profesor, ada dosen, ada guru dan lain sebagainya. Kalau kita mau naik ke kelas selanjutnya, jenjang selanjutnya kan pasti ada ujiannya. Manusia seperti itu. Dan ujian hanya untuk siswanya. Kalau ada tiba-tiba satu orang datang masuk kepada kelas kita ya nggak masuk ujian itu. Ujian hanya kepada orang yang beriman kepada Allah SWT. Untuk lewat daripada derajat yang dari pertama dari dia yang di posisinya untuk menaik kepada kedekatan kepada Allah yang lebih dekat. Itu ujian. Biasanya orang ketika diuji kepada Allah dia tidak malah lupa akan tapi tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dapat ujian kita tetap pasrah kepada Allah dan kita yang kita tuju tetap Allah SWT. Dengan kita berdoa kepada Allah, dengan tetap kita tambah khusyuk ibadahnya. Itu adalah ujian. Teguran adalah ketika kita melakukan perbuatan yang salah kepada Allah, lalu kemudian muncullah salah satu musibah itu, ya, untuk kita kembali kepada Allah dengan cara beristighfar dan lain sebagainya. Itu ujian yang berupa teguran itu.
teguran itu berasal dari Allah untuk orang yang lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Dalam koridor dia tetap hamba Allah yang muslim. Ya. Jadi mungkin dia ditegur karena sifat zalimnya, atau dia ditegur karena sifat maksiat yang dia lakukan, atau mungkin karena kekurangan ajaran kepada orang tuanya, pada gurunya dan lain sebagainya, maka Allah turunkan teguran berupa mungkin sakit, berupa mungkin apa yang dialami oleh dia. Lalu dia kembali kepada Allah. Karena tabiat yang namanya teguran itu dipanggil untuk kembali. Sedangkan yang terakhir, azab itu adalah bagi orang yang dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan waliyadzubillah tidak beriman dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah yang namanya azab. Ya, turunlah yang namanya azab dengan tujuan tidak ada kata kembali kepada Allah. Ya, tidak ada kata kembali kepada Allah. Contohnya sudah banyak seperti azab di kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, Samud, Firaun dan lain sebagainya. Itu diberi azab dan tidak ada kata kembali kepada Allah SWT. Azab itu membawa kematian, membawa ini dan itu dan sebagainya. Tujuannya Allah ingin menyelesaikan antara urusan Allah dengan dia. Maka diberi azab supaya tuntas. Itu seperti itu yang namanya azab, dan azab kembalinya kebanyakan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang terlalu lewat batas. Gitu. Itu perbedaan dari tiga musibah, ujian, teguran dan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, Masya Allah. Baik, hadirin jamaah sekalian, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Habibana dan juga tanya jawab yang begitu luar biasa memberikan insight kepada kita. Nanti insya Allah kita akan mohon kepada Habib untuk memimpin doa agar kita pinaringan sehat, kita bisa menghadapi situasi yang berat ini, bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, kemudian juga anak-anak, pendidikan anak kita dan seluruhnya, agar kita menghadapi ini dengan ikhminan, kita tetap husnudzon kepada Allah SWT. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita berdoa, perkenalkan saya menstabilo gitu, memberikan garis bawah tentang apa yang disampaikan oleh Habib tadi, biar kita itu punya oleh-oleh ketika kita nanti di rumah, bahwa apapun situasi yang ada, kalau kita ingin selamat, cara jitu selamat dan sukses dari situasi krisis ini, kita mengikuti Rasulullah SAW bagaimana tentang peristiwa hijrah. Peristiwanya sama, kami cara menyikapinya beda-beda. Itu yang membedakan orang Islam, orang munafik, dan orang kafir, itu cara menyikapinya yang berbeda. Kemudian bagaimana kita memohon kepada Allah SWT, kita akan ada jalan keluar, kalaupun situasi itu menghadapi kita, dan bahkan menempa kita sendiri, kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada clue, yaitu tadi tentang ayat Al-Quran, yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' ila akhirih. Kemudian ayat 1000 dinar, ini harus kita catat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, tentang takwa, kemudian juga tentang tawakal. Kemudian wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong tentang salat dan ini, kemudian juga tentang sabar. Tentang sabar, innallaha ma'as-sabirin, kemudian juga tentang syukur, tentang tadi bagaimana umatnya Nabi Dawud ketika Jalut dilawan oleh Talut, yaitu dengan bersyukur untuk sukses. Masya Allah. Kemudian sebuah hadis, ini harus jadi pegangan kita, kalau bisa kita di setiap rumah punya Arba'in Nawawi. Itu menurut saya luar biasa. Ihfadillah yahfadka, wes, itu cekelan, Masya Allah. Ini saya bergetar, ini kayak baru mendengar aja kan itu kan. Tapi ini kita sering lupa. Jadi jogonen Gusti Allah, Allah jogo wakmu kan. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Ini di Arba'in Nawawi ya, di Arba'in Nawawi ini bisa dibaca di rumah. Masya Allah.
Subhanallah, kisah ibu tua tadi itu luar biasa. Banjir tapi gak kerasa banjir. Pripun Nabi Nuh? Banjir kapan kan konten banjir. Tonggone wis kelep-kelep belum malah gak sadar. Subhanallah, luar biasa. Baik, Habibana, Masya Allah, pagi ini kita menerima pelajaran yang luar biasa. Semoga ini adalah majlis-majlis surga. Semoga ini adalah taman-taman surga. Tidak akan pernah orang itu merasakan surga kalau kecuali dia itu pernah merasakan taman-taman surga di dunia ini. Masya Allah. Ini salah satu ulama pernah mengatakan seperti ini. Semoga menjadi taman surga di dunia ini. Masya Allah. Habib, mohon doanya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil jasad wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفي اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك